Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, suatu hari Khadijah berkunjung ke rumah keponakannya, Hakim Ibnu Hizam Ibnu Khuwailid. Kebetulan Hakim baru saja pulang dari sebuah ekspedisi dagang ke Syam dengan membawa beberapa budak. Khadijah membeli darinya seorang budak bernama Zaid Ibnu Haritsah dengan harga 400 dirham. Zaid ini adalah putra seorang pemimpin kabilah Bani Kalab. Di waktu kecil, dia melakukan perjalanan mengunjungi paman-pamannya bersama ibunya, Su'dah binti Salabah, seorang wanita terpandang dari Bani Ma'an Ibnu Tayy. Di tengah jalan, sekelompok orang Arab nomaden merampok mereka dan menawan Zaid. Zaid kecil kemudian hidup bersama mereka selama bertahun-tahun. Tidak ada keluarganya yang tahu kemana ia menghilang. Ketika usianya menginjak 23 tahun, Zaid dijual di Syam dan dibeli oleh Hakim, keponakan Khadijah. Begitulah Zaid berpindah tangan hingga akhirnya dimiliki oleh Khadijah. Melihat budak yang dibeli oleh istrinya, Muhammad tertarik. Dia meminta agar Khadijah sudi menghadiahkan Zaid kepadanya. Permintaan itu dipenuhi Khadijah dengan senang hati. Maka Zaid sekali lagi berpindah tangan menjadi budak Muhammad. Muhammad pun menyikapi Zaid dengan santun dan mengistimewakannya di atas budak-budaknya yang lain. Sejak dimiliki oleh Muhammad, Zaid terkenal di Mekah dengan nama Zaid Ibnu Haritsah Maula, budak pelayan Muhammad Ibnu Abdillah. Dia pun mencintai Muhammad sama seperti majikannya itu mencintainya. Pada musim haji, Zaid Ibnu Haritsah, pelayan Muhammad, bertemu dengan beberapa orang dari kabilahnya, Bani Kalab. Mereka saling berkenalan. Zaid diberitahu bahwa keluarga dan kabilahnya telah sekian lama berusaha mencari jejaknya. Ayahnya sendiri mengalami kesedihan yang mengguncang, meski ia sama sekali tidak putus harapan. Di akhir musim haji, semua peziarah kembali ke tempat asal mereka. Kabar tentang Zaid pun segera sampai ke keluarganya. Mendengar kabar tentang anaknya, Haritsah Ibnu Syurahbil bergegas berangkat ke Mekah. Ia ditemani oleh saudaranya Ka'ab. Keduanya bertemu dengan Muhammad di sebuah masjid. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, cucu Abdul Muthalib, wahai keturunan Hashim, wahai putra pemimpin kaum, engkau adalah penghuni tanah suci. Adalah adat bangsamu untuk membebaskan tawanan dan memberinya makan. Kami datang untuk anak kami yang berada dalam kepemilikanmu. Berbaik hatilah kepada kami dan berkenanlah kiranya engkau membiarkan kami menebusnya." Muhammad berpikir cepat. Dia sadar bahwa dalam adat Arab, ayah dan kabilahnya lah yang paling berhak atas anak serta anggotanya. Tetapi Muhammad mencintai Zaid, dan ia tahu bahwa Zaid pun begitu. Muhammad menawarkan untuk memanggil Zaid ke hadapan mereka bertiga dan membiarkannya memilih apa yang terbaik untuk Zaid. Jika dia memilih untuk kembali kepada ayah dan kaumnya, maka ia boleh dibawa tanpa tebusan apa-apa. Tetapi, ujar Muhammad, jika Zaid memilihku, maka dia adalah milikku. Demi Allah, aku akan mempertahankan orang yang memilihku di atas orang lain. Mendengar penjelasan Muhammad, ayah dan paman Zaid pun menyetujui tawaran tersebut. Bagi keduanya, tawaran itu lebih baik daripada apa yang mereka bayangkan. Lalu kemudian Zaid datang. Begitu menyadari kehadiran ayah dan pamannya, ia segera menunjukkan rasa hormat. Muhammad bertanya kepadanya dengan singkat, "Engkau telah mengetahui diriku dan bagaimana aku memperlakukanmu. Sekarang pilihlah, aku atau ayah dan pamanmu." Tanpa berpikir panjang, Zaid menjawab, "Aku tidak akan pernah memilih orang selain dirimu. Engkau bagiku seperti ayah dan paman sekaligus." Terkejutlah ayah dan paman Zaid mendengar jawaban tersebut. Itu benar-benar di luar perkiraan mereka. Ayah Zaid marah. Zaid pun menjawab, "Ya, aku melihat pada diri orang ini sesuatu yang membuatku tidak akan pernah memilih orang selainnya.
Mendengar jawaban Zaid yang jujur dan tegas itu, Muhammad terharu. Dia langsung bangkit dan berseru, "Wahai orang-orang yang hadir di sini, sekalian kalian menjadi saksi atas pernyataanku ini, bahwa Zaid adalah anakku, aku dan dia akan saling mewarisi." Pernyataan Muhammad itu mengurangi kekecewaan ayah dan paman Zaid. Zaid kini menjadi orang yang merdeka, dan sejak saat itu dia dipanggil dengan nama Zaid ibnu Muhammad ibnu Abdillah al-Hashim. Secara sosial, nasab ini sangat tinggi statusnya. Zaid otomatis menjadi bagian dari kaum Quraisy. Status ini terus berlaku sampai Islam datang dan Rasulullah berhijrah ke Madinah. Lalu kemudian turunlah ayat surat Al-Ahzab ayat 5 yang artinya, "Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah." Masya Allah solihah, ayat ini membatalkan praktik tabani atau mengadopsi anak yang menghapus nasab ayah kandungnya. Dan setelah ayat tersebut turun, Zaid pun dipanggil kembali dengan nama Zaid ibnu Haritsah. Khadijah telah mendengar kabar kedatangan keluarga Zaid yang hendak menebusnya untuk dibawa kembali ke kaumnya. Khadijah tahu bahwa suaminya sama sekali tidak akan menerima tebusan untuk Zaid. Suaminya sangat mencintai Zaid, sama seperti cinta pada anaknya sendiri. Maka ketika Muhammad datang dan bercerita tentang Zaid dan keluarganya, Khadijah pun hampir menangis karena gembira. Penyelesaian yang dipilih Muhammad menguntungkan semua orang. Di satu sisi, kehormatan keluarga dan kabilah Zaid tetap terjaga. Disinilah setelah melewati usianya yang ke-25, Zaid menjadi anak Muhammad dan bagian dari Bani Hashim, sebuah kehormatan yang besar baginya. Masya Allah, sebuah kisah yang sangat menginspirasi. Semoga kita semua bisa mengambil teladan dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.